Jalan Aratnasun tak pernah diam. Ia menyimpan suara-suara suram. Di tikungan karam berdiri bayang-bayang yang naik pitam. Mereka tak menjaga arah, mereka hanya menagih dengan kelam. Di tanah yang tak pernah mengerti empati, ada jalan-jalan yang menganga seperti luka lama yang terus dijilati angin panas. Di sanalah, di setiap belokan dan batas tak bernama, hidup makhluk-makhluk bercangkang tebal. Bukan karena tabah, tapi karena tak tahu malu. Mereka berdiri tak untuk menjaga, tak pula menuntun. Mereka sekadar diam, menunggu, lalu menggeram. Mereka menyebut diri pekerja, tapi tak ada peluh. Hanya nada tinggi dan tangan terbuka, menganga seperti perut mereka yang mereka anggap suci. Mereka menyebutnya lewat lintas, seolah jalan adalah pusaka warisan. Dan setiap truk yang lewat wajib membayar upeti pada ego yang membusuk. Di Aratnasun, segala absurditas diberi nama. Dan nama itu kali ini adalah Pungli Lintas. Simfoni kesia-siaan yang diulang setiap hari. Di bawah langit yang bosan melihat wajah yang sama, menodong dengan suara parau. Tak ada peraturan, tak ada tugas, hanya hasrat menghisap. Pekerjaan ini tak mengolah, tak mencipta, hanya mengambil. Karena di negeri ini, lapar dianggap alasan untuk mencuri. Dan marah adalah bentuk doa yang dipaksakan agar orang lain ikut menderita. Mereka tak hilang, mereka tak datang. Mereka mengendap seperti bau tengik yang menempel di kemudi dan cat logistik yang harusnya sampai ke rumah-rumah kecil yang butuh makan. Tak ada peluit, tak ada seragam. Hanya tubuh lunglai yang berdiri seperti patung jenuh, menyeringai pada mesin-mesin yang melintas. Mereka bukan penegak hukum, tapi meminjam nada garang dari peraturan yang tak pernah hadir. Mereka bukan penjaga jalan, tapi menuduh seakan aspal adalah warisan leluhur mereka yang gugur dalam ilusi. Pungli lintas bukan pekerjaan. Ia adalah kamuflase kemalasan yang dirayakan bersama jargon palsu. Ini wilayah kami, tapi jalan tak pernah milik siapa-siapa. Jalan hanyalah permukaan dunia yang dipijak siapa saja yang punya tujuan. Dan mereka yang malas itu berdiri bukan untuk arah, tapi untuk menghalangi. Dalam pandangan Friedrich Nietzsche, segala moralitas palsu lahir dari kelemahan yang tidak mau diakui. Maka berdirilah mereka tak karena kuat, tapi karena lemah. Terlalu lemah untuk mencangkul, terlalu lelah untuk berpikir, terlalu sombong untuk meminta dengan kata yang layak. Mereka belajar satu nada, gertak. Mereka paham satu bahasa, ancam. Dan di Aratnasun, itu cukup untuk mengisi perut. Maka mereka tumbuh, bukan seperti pohon yang mencari cahaya, tapi seperti jamur yang hidup di lembab kemalasan. Mereka bukan hantu, tapi juga bukan manusia seutuhnya. Mereka adalah gema dari sistem yang membiarkan kesia-siaan dijadikan pekerjaan. Dan karena tak ada yang menyebutnya salah, maka mereka merasa itu benar. Setiap kendaraan yang melaju kencang di Aratnasun tak hanya membawa muatan, tapi juga menjadi mangsa. Semakin cepat melintas, semakin besar peluang dirampas. Di dunia normal, kecepatan adalah efisiensi. Di dunia mereka, itu dianggap kesalahan. Supir yang buru-buru dianggap lancang. Yang tak melambat dipaksa berhenti oleh warlock, warga lokal. Yang menjelma algojo jalanan bukan karena mandat, tapi karena marah yang diwariskan dari kemiskinan tanpa refleksi. Pungli lintas menjadikan kecepatan sebagai ancaman. Bagi mereka, aspal bukan urat transportasi, tapi ladang peras. Bukan efisiensi yang dihargai, melainkan keraguan yang diintai. Setiap truk yang lewat adalah kantong berjalan. Dan tak peduli isinya beras untuk desa atau oksigen untuk rumah sakit, semua harus bayar, semua harus tunduk. Menurut Franz Kafka, kebohongan terbesar adalah ketika kekuasaan bertingkah, seolah itu adalah kewajiban moral. Maka lihatlah mereka, dengan tangan di pinggang dan mata melotot, berdiri di tengah jalan seolah itulah tugas suci mereka. Menagih pada yang lewat, memaksa pada yang diam, dan menganggap bahwa jalan adalah milik mereka karena mereka tak punya milik yang lain. Tidak ada urgensi, tidak ada akuntabilitas, hanya kemarahan lapar yang mencari bentuk. Dan sayangnya, bentuk itu menjadi sistem tak kasat mata yang terus tumbuh dari satu simpang ke simpang lain. Pekerja pungli lintas punya keyakinan yang aneh tapi teguh, bahwa jalan yang dilintasi adalah daerahnya, bukan karena ia membangun, memelihara, atau sekadar menyapu aspalnya, tapi karena ia berdiri di sana. Tubuhnya yang berdiam, baginya, adalah akta kepemilikan. Ia merasa siapapun yang melewati lintasan itu harus menyetor,
seperti ziarah sunyi ke makam egoisme yang belum wafat. Logika mereka bukan logika negara, apalagi logika hukum. Ini logika lapar yang ditasbihkan jadi peraturan. Dan karena tak ada yang menggugat, mereka terus hidup dalam delusi bahwa suara keras dan tatapan tajam adalah otoritas. Maka jadilah jalan umum itu tanah jajahan kecil, penuh titik rawan, di mana kendaraan tak lagi mencari arah, tapi menghindari hadangan. Dalam pemikiran Michel Foucault, kekuasaan bukan hanya represif, ia juga produktif. Ia menciptakan kenyataan. Maka ketika tubuh-tubuh pungli lintas berdiri di perbatasan itu setiap hari, kenyataan pun berubah. Jalan yang semula milik bersama berubah menjadi ruang sensorik. Siapa yang cukup tunduk, siapa yang cukup takut, siapa yang cukup membayar. Mereka tak peduli apakah yang lewat membawa bahan pangan, oksigen medis, atau sekadar upah pekerja. Semua dianggap utang yang harus dilunasi, bukan karena aturan, tapi karena mereka ada di sana dan itu cukup untuk merasa memiliki hak. Tak ada formulir, tak ada invoice, hanya suara tinggi dan urat leher yang ditarik sampai retak. Itu saja modal pekerja pungli lintas untuk meminta hak yang bukan miliknya. Mereka tidak menawar, mereka memaksa, mereka tidak berunding, mereka menghardik. Dunia yang mereka ciptakan adalah pasar gelap mentalitas, di mana satu-satunya mata uang adalah ketakutan. Mereka bukan negosiator, mereka adalah penyair buruk yang hanya tahu satu bait, bayar, kalau mau lewat. Tidak ada diskusi, apalagi empati. Mereka berdiri seperti pagar hidup, tapi fungsinya bukan melindungi, melainkan menghalangi. Tubuh mereka seperti iklan murahan yang menagih bayaran untuk jalan yang tak pernah mereka ciptakan. Dalam pandangan Søren Kierkegaard, kecemasan adalah pusing karena kebebasan. Tapi mereka alih-alih merayakan kebebasan orang lain untuk melintas, memilih menggantinya dengan cemas palsu, takut kehilangan dominasinya yang semu. Maka marahlah mereka. Karena dalam tubuh yang kosong, nada tinggi adalah satu-satunya bukti bahwa mereka masih ada. Tiap supir yang diam dianggap lemah. Tiap yang menjawab dianggap menantang. Dan dari pertarungan yang absurd ini, mereka merasa menang, walau tidak menciptakan apapun kecuali kebisingan. Dalam dunia waras, rasa lapar adalah dorongan biologis. Tapi di tangan pungli lintas, lapar adalah dalih untuk menjarah. Mereka tidak meminta karena kekurangan. Mereka menuntut karena dunia tak memberi mereka peran. Lapar mereka bukan sekadar perut kosong, melainkan kehampaan makna yang dibungkus dendam kecil. Kalau aku tak kenyang, kau pun tak boleh sampai tujuan. Di jalan-jalan Arat Nasun, solidaritas bukan nilai, melainkan kutukan. Mereka ingin orang lain merasa lapar seperti mereka, bukan agar bisa dibagi, tapi agar bisa dirayakan bersama dalam kegagalan. Bagi mereka, keberhasilan orang lain adalah provokasi, maka uang yang dipalak dari supir adalah kompensasi atas kegagalan mereka sendiri dalam menjadi manusia yang berguna. Menurut Albert Camus, pemberontakan yang jujur lahir dari kesadaran, bukan dari dengki. Tapi di sini, pungli lintas tidak memberontak karena sadar. Mereka hanya marah karena malas. Mereka tidak sedang melawan sistem. Mereka justru mengokohkan sistem yang busuk. Sistem di mana keinginan pribadi bisa dipaksakan lewat gertak. Tak ada rencana untuk berubah, tak ada refleksi atas pilihan. Yang ada hanya mulut yang terus menuntut dan perut yang selalu dijadikan alasan. Padahal masalahnya bukan lapar, tapi tidak mau kenyang dengan cara yang benar. Mata mereka tak bicara, ia melotot. Memaksa bukan dengan tangan, tapi dengan tatapan yang terasa seperti pisau tumpul di udara. Tiap sorot itu bukan peringatan, melainkan perampasan. Dalam psikologi jalanan Arat Nasun, siapa yang menatap lebih garang, ialah yang berhak bicara. Maka supir-supir yang melintas pun harus memilih, menunduk atau bertarung. Nada mereka tak pernah turun, suara adalah perisai, tatapan adalah peluru. Dan jika ada yang mencoba menolak, akan dipanggil tidak sopan. Seolah sopan santun hanya milik mereka yang bersuara keras. Setiap gerak jadi tawanan, setiap rem jadi upeti. Dan di simpang itu, hukum berubah menjadi perasaan pribadi. Kalau kau terlihat takut, kau harus bayar lebih. Dalam pandangan Immanuel Kant, manusia adalah tujuan, bukan alat. Tapi dalam dunia pungli lintas, manusia yang lewat adalah alat. Bukan sebagai subjek dengan tujuan, tapi objek yang harus dimanfaatkan. Maka tiada pertanyaan apakah si supir membawa anak sakit, utang, atau sekadar ingin pulang. Semua itu tak penting. Yang penting, bayar dulu.
Mereka berdiri bukan sebagai pengawas, tapi predator. Dan karena negara tak hadir, maka teriakan menjadi satu-satunya legislasi yang berlaku. Itulah hukum jalanan Arat Nasun. Yang paling lapar, yang boleh bicara paling keras. Dalam dunia pungli lintas, hanya satu keperluan yang dianggap nyata, miliknya sendiri. Supir yang membawa hasil bumi dari utara atau logistik untuk pasar timur, semuanya dianggap harus tunduk pada kebutuhan pribadi si pemalak. Tak ada ruang untuk empati, apalagi imajinasi sosial. Jalan berubah menjadi cermin ego, hanya menampilkan bayangan sendiri, tanpa peduli siapa yang lewat. Mereka tak pernah bertanya, apa kabar keluargamu? Apa yang kau bawa hari ini? Atau, apa yang akan terjadi jika uang itu tak sampai ke keluargamu? Tidak, yang mereka tahu hanyalah bahwa dompet mereka belum terisi, dan itu cukup untuk memaksa dompet orang lain terbuka. Sebagaimana ditulis oleh Laozi, semakin banyak hukum dan larangan, semakin miskin rakyatnya. Tapi di Arat Nasun, tak ada hukum tertulis, yang ada hanyalah larangan senyap, dilarang lewat tanpa memberi, dan semakin sunyi aturan, semakin nyaring nada ancaman. Maka muncullah peraturan-peraturan personal yang dipatenkan oleh nada tinggi dan sorot curiga. Mereka tak merasa bersalah, sebab dalam dunia yang tak mengenal batas nilai, rasa lapar bisa menjadi hukum dan keserakahan bisa diberi nama hak jalan. Dan ketika ini dibiarkan, maka keperluan orang lain akan selalu jadi korban, digilas oleh sepatu yang tak pernah berjalan, hanya menunggu. Pekerjaan pungli lintas menjamur bukan karena peluang, tapi karena pembiaran. Ia tumbuh seperti parasit di dinding negara yang lembab dan retak. Tak ada hukum yang cukup tegas. Tak ada akal sehat yang cukup kuat. Di Arat Nasun, asal kau lapar, maka kau dianggap sah merampas. Asal kau teriak lebih dulu, maka kaulah yang benar. Itulah negeri tempat segala absurditas jadi wajar, dan kewajaran dianggap lelucon. Di simpang-simpang itulah hukum sosial diputar balikkan. Mereka yang bekerja dianggap bodoh, mereka yang memalak dianggap cerdas. Dan pekerjaan paling menjijikan pun bisa disebut penghasilan sah, asal dibungkus dengan nada ancaman dan sedikit bahasa lokal. Dalam pandangan Walter Benjamin, setiap dokumen kebudayaan juga adalah dokumen kebiadaban. Maka pungli lintas bukan hanya fenomena sosial, ia adalah artefak dari kebiadaban yang dinormalisasi. Ia adalah tanda bahwa sistem sudah terlalu lelah membedakan antara kelaparan dan kerakusan. Mereka merasa menang, padahal hanya merayakan ketidakmampuan. Dan mereka dibiarkan hidup bukan karena dibutuhkan, tapi karena tak ada yang cukup berani menyebutnya hama. Karena di Arat Nasun, kelaparan bukan alasan untuk bangkit. Ia adalah kartu izin untuk merampas. Kita menyangka jalan adalah penghubung. Tapi di Arat Nasun, jalan adalah jebakan waktu. Tiap kilometer bukan sekadar jarak, tapi ruang abu-abu di mana keadilan tak punya paspor, dan logika hanya jadi penumpang gelap. Di tengah itu, pungli lintas berdiri, bukan untuk menuntun, tapi untuk menyesatkan. Bukan untuk menjaga arah, tapi untuk mencabik muatan yang belum sampai. Mereka bukan bagian dari sistem, tapi lubang di dalamnya. Mereka bukan pekerja, tapi gema dari kekosongan struktural. Dan tiap hari, mereka mengulang ritus yang sama, berdiri, menghardik, menerima, lalu hilang dalam kabut senja tanpa rasa bersalah. Dalam pemikiran Carl Jung, apa yang tidak kita sadari akan menjadi takdir kita, dan kita menyebutnya nasib. Maka mungkin inilah nasib Arat Nasun, negeri yang membiarkan perut kosong menentukan hukum, dan membiarkan suara keras menulis peraturan baru, peraturan rasa iri. Tak ada yang benar-benar bekerja, tak ada yang benar-benar lapar. Yang ada hanya putaran murka yang terus mengalir di aspal yang semakin luka. Dan dia, si pungli itu, tidak larut, dia tidak punah. Dia hanya berdiri di simpang berikutnya, menunggu kendaraan lain yang belum sempat curiga. Tak ada yang bersuara, semua diam, tapi ketakutan terus tenggelam. Di simpang-simpang kelam, bayang-bayang pungli belum juga mau padam. Ini Pak, yang minta Pak. Berapa Pak dananya? Hah? Berapa Bapak minta? 100. Tuh Pak. 100. Saya mau di sini bayar pajak kan udah. Gua nggak nanya lu bayar pajak, lu ngelewat wilayah gua. Saya udah berapa tahun Pak lewat sini? Joseph peraturannya baru sekarang nih gua buat. Itu banyak truk yang lewat. Gua mintain semua, udah. Nggak ada Bang. Saya juga buat di ini nih. Yang
ngomong nggak ada lu, jangan bilang-bilang bayar pajak lu. Iya kan dari awal udah bilang nggak ada. Enggak, lu ngomong tadi bayar pajak. Apa? Saya identitas. Iya, cuman kamu ini apa? Nah, untuk dikasih tahu tuh diam dulu. Iya, kamu minta 200 itu apa? Bang, turun aja dulu nak. Enggak. Mau enak kamu aja. Anak kamu aja, ini saya jalan bayar pajak.